Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Penyuluh, peserta pelatihan yang saya banggakan. Saya Umar Muhammad akan menjelaskan tentang program regenerasi petani di Jawa Barat. Di dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, perlu menumbuh kembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis. Kemudian, dorongan untuk menumbuh kembangkan petani milenial semakin besar tatkala kita melihat potret regenerasi petani yang masih rendah, di mana hanya 7,9% penduduk bekerja yang berprofesi sebagai petani dan hanya 35,17% saja yang usianya di bawah 40 tahun. Selain itu, sektor pertanian di Jawa Barat memiliki permasalahan lain yang diantaranya rendahnya penerapan teknologi pertanian, adanya keterbatasan akses informasi permodalan dan pemasaran, dan juga buruknya citra pertanian di mata masyarakat. Sobat Penyuluh, tujuan program regenerasi petani adalah meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian. Yang kedua, membentuk ekosistem pertanian yang mandiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan teknologi usaha tani tepat guna. Beberapa kriteria peserta regenerasi petani. Yang pertama adalah warga Jawa Barat yang memiliki minat di dalam bertani, berusia 19-39 tahun ketika mendaftar, tidak memiliki keterikatan kontrak, dan usia di bawah 19 tahun diperbolehkan bagi lulusan SMK Pertanian. Pentingnya program regenerasi petani ini adalah yang pertama, untuk menjamin ketahanan pangan. Petani yang produktif dan keberlanjutan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan. Kedua, mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan meningkatkan produksi pertanian lokal guna mendukung kemandirian pangan di Jawa Barat. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Regenerasi petani yang kuat, petani muda dapat mengembangkan usaha pertanian mereka sendiri dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan pertanian. Mengurangi dampak negatif pertanian konvensional dengan petani yang lebih perhatian dengan dampak lingkungan. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Melalui regenerasi petani dapat mengurangi tingkat pengangguran. Keenam, menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan melalui pengurangan urbanisasi ke perkotaan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu melalui pengembangan pertanian berkelanjutan dengan cara yang lebih inovatif dan produktif. Dan yang kedelapan, menjaga stabilitas politik dan sosial melalui penyediaan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Barat. Sobat Penyuluh, yang menjadi dasar hukum di dalam pelaksanaan regenerasi petani, yang pertama adalah Pergub Jawa Barat nomor 25 tahun 2021, yaitu tentang pembangunan sumber daya manusia pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program petani milenial di daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2021. Dan yang ketiga adalah Pergub Jawa Barat nomor 36 tahun 2023 tentang regenerasi petani Jawa Barat untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Provinsi Jawa Barat. Sobat Penyuluh, yang menjadi target regenerasi petani di Jawa Barat ada tiga. Yang pertama melalui pelatihan atau sekolah lapang, pendampingan akses permodalan pemasaran, fasilitasi sarpas produksi, dan pendampingan legalitas produk. Yang kedua, pengembangan skala usaha regenerasi petani melalui pengembangan hilirisasi produk, fasilitasi desain kemasan dan pemasaran digital, fasilitasi pemasaran, dan pendampingan ekspor. Dan yang ketiga adalah pengembangan kelembagaan usaha regenerasi petani melalui pengembangan korporasi regenerasi petani dan pemantapan sarana prasarana kawasan atau sentra produksi. Sobat Penyuluh, kolaborasi
di dalam pelaksanaan regenerasi petani ini ada 5 yang dikenal dengan ABCGM. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator dan koordinator penyusun kebijakan. Yang kedua adalah akademisi sebagai pemberi masukan terhadap konsep dan teori serta model pengembangan terbaru. Yang ketiga adalah swasta sebagai pendukung yang menghadirkan infrastruktur, modal, dan jejaring usaha. Yang keempat, media, expander di dalam mendukung publikasi dan promosi terkait dengan program hasil regenerasi petani. Dan yang kelima adalah komunitas petani, pelaku pengembangan di sektor pertanian. Masing-masing perlu berkomitmen untuk mencari solusi dan membuat inovasi sehingga terbentuk ekosistem yang kuat. Sobat penyuluh, yang menjadi outcome program regenerasi petani ini ada 4. Yang pertama perintisan, yaitu tercetaknya 5.000 petani milenial dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Yang kedua, pengembangan, yaitu terwujudnya tata kelola pertanian, peningkatan nilai tambah, dan juga terpenuhinya peningkatan kebutuhan rintisan aktivitas usaha. Yang ketiga, penguatan, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas usaha dan terwujudnya perluasan pasar. Dan yang keempat, kemandirian, yaitu terwujudnya ekosistem generasi petani yang mandiri. Apa sih peran penyuluh pertanian di dalam regenerasi petani ini? Yang pertama adalah penyusunan rencana kegiatan program, yaitu memberikan input hasil evaluasi program dan asesmen peserta program kepada pelaksana program tingkat provinsi. Yang kedua, pendaftaran peserta program, yaitu membantu melakukan verifikasi data pendaftar program dan memberikan rekomendasi pendaftar program kepada pelaksana tingkat provinsi. Kemudian, yang menjadi peran penyuluh pertanian, yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan program, yaitu melalui pendampingan peran peserta program regenerasi petani, melakukan pendataan atau asesmen klasifikasi peserta program. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi peserta program regenerasi petani mulai dari status keaktifan, kondisi usaha, keikutsertaan kegiatan, dan keberlanjutan peserta. Sobat penyuluh, demikianlah intisari materi regenerasi petani yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan bersinergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.